Dan apa segala isi kandungan Al-Quran bersumber daripada suratul Fatihah. Dan wa ma'na suratul Fatihah yujadu fi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sumber dari makna yang hakiki dari dalam suratul Fatihah. Kalau ingin tahu rahasia suratul Fatihah, fahami iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Barang siapa yang mampu memahami hakikat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan, akan bisa memahami Al-Fatihah. Dan barang siapa yang bisa memaknai dan memahami Al-Fatihah, dia bisa memahami kandungan Al-Quran. Sampai Imam Ibnul Qayyim menuliskan sebuah kitab yang begitu luar biasa dalam, begitu besar, beberapa jilid, sudah ada bahasa Indonesianya, hanya menjelaskan teliti dan mendalami makna daripada suratul Fatihah dari ayat awal pertama sampai terakhir, menjadikan sebuah kitab yang melebihi 400 halaman. Madarijus Salikin fi manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Banyak penjelasan, dan semestinya setiap orang muslim memiliki kitab ini agar mampu menghayati dan mendalami suratul Fatihah. Kalau tidak salah sudah ada bahasa Indonesia. Yang kedua, kitab Imam Ibnul Qayyim juga, karya Imam Ibnul Qayyim, sebuah kitab yang semestinya kata guru saya layak setiap muslim memiliki kitab itu. Kenapa? Bahkan kata guru saya, kitab itu disimpan di sebelah tempat tidurnya, di samping kita, agar sebelum tidur, setiap mau tidur kita baca walaupun satu halaman. Kenapa? Apa kelebihan buku ini? Zadul Ma'ad fi hadi khairil ibad. Zadul Ma'ad namanya buku itu. Isinya apa? Sehari-hari Nabi Muhammad. Kalau ingin meniru akhlak Nabi Muhammad, meniru perbuatannya, sikapnya, wudunya, salatnya, mandinya, sehari-harinya, pakaiannya, makanannya, minumannya, cara tidurnya, itu bukunya. Zadul Ma'ad, dan sudah ada bahasa Indonesianya, dan ini sangat bagus. Bahasanya sangat enak, sangat sederhana, sangat minim, tapi sangat mendalam dan bisa memberikan motivasi yang luar biasa. Dan di situ kata guru saya, layaknya setiap muslim memiliki kitab ini untuk mempelajari petunjuk dan hidayah yang dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian, di samping itu yang terutama dan pertama dalam kehidupan yang perlu kita perhatikan, Al-Quran. Silahkan buka sejarah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Silahkan buka kehidupan mereka, mulai dari mereka kecil sampai besar. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah sebelumnya, Imam Ahmad ibn Hanbal, para imam-imam yang lain, para tabi'in, para salihin. Tidak ada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang besar ilmunya, sukses dalam berdakwahnya, pasti menawali belajar ilmu dengan belajar Quran. Bahkan rata-rata mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah, bisa dikatakan hampir semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mendahului kita, semuanya penghafal Al-Quran. Karena mereka tahu tidak akan bisa mempandau agama, memahami agama, mengerti pendalaman agama kalau tidak membawa asas yang kuat, dan asas yang kuat adalah Al-Quran. Seperti ibarat bangunan, ada batu asas, ada tiang, ada dasar. Dasar hidup kita, wal ismatu minal fitan fahmul kitabi was sunnah. Agar selamat dari berbagai macam fitnah, belajar Al-Quran dan sunnah, fahami, amalkan, praktik dalam kehidupan, baru akan terlihat insya-Allah dilindungi oleh Allah dari bahaya fitnah, fitnah syahwat maupun fitnah syubhat.
Dan ayat yang pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika turunnya wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini perintah, bacalah. Apa yang dibaca? Al-Quran. Kita umat baca, umat ilmu, bukan umat bodoh, bukan umat tidak tahu. Kita umat belajar. Dan salah satu menguatkan pengetahuan adalah belajar. Kalau umat ini semakin banyak baca dan belajar, akan semakin maju dan pengetahuannya semakin tinggi. Apa yang menyebabkan kerindahan dan kehinaan dan jatuhnya martabat Islam? Karena kita tinggalkan baca, tinggalkan belajar. Saya pernah baca kira-kira 80 tahun yang lalu, Mesir menjadi pusatnya pendidikan yang terbaik sedunia. Bahkan pernah Kairo mendapatkan juara satu kota yang paling bersih di dunia. Sekarang gimana keadaan Mesir? Allahu musta'an. Ya Allah, menyedihkan. Dan semua sebabnya perbuatan kita. Allah tidak mungkin merubah nasib yang jadi baik menjadi buruk. Kalau Allah berikan nasib yang baik, Allah sudah memberi yang terbaik. Tapi nampaknya cara kita sama dengan cara Bani Israel bersama Nabi Musa. Allah turunkan makanan dari langit, Allah kasih al-man was salwa dari surga. Mereka tuntut Nabi Musa, mana bawang, mana kacang, mana bawang putih, mana adas. Sampai Allah tanya sama mereka, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Allah kasih makanan yang paling nikmat, malah kalian mencari makanan yang lebih bawahnya, yang lebih rendah fasilitasnya, kenikmatannya, keindahannya. Makanya begitu mereka mau mencari yang hina dan lebih rendah, makanya Allah rendahkan martabatnya mereka. Kita sama. Kalau kita masih ingin martabat kita masih di atas, martabat kita masih tinggi, faman ibtaghal izz innallaha a'azzana bil Islam. Faman ibtaghal izzata bighairihi adallahu Allah. Kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab, Allah mengagungkan kita, meninggikan martabat kita karena kita bangga dengan Islam kita. Tetapi ketika kalian tidak menghargai Islam, tidak menjadikan Islam sebagai panduan dalam kehidupan kita, sebagai budiman dalam kehidupan kita, akan Allah Subhanahu wa taala menghina kita dan merendahkan martabat kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nasib kita mulia, Allah tidak akan merubah kemuliaan kecuali kita yang sendiri merubah itu menjadi lebih hina dan lebih rendah. Mudah-mudahan wasilah belajar di sekolah Andalusia, belajar insyaAllah di markas Mahir Quran, dan terima kasih kepada wakif yang telah menyediakan wakafnya. InsyaAllah Bapa serta keluarganya wallahi akan bahagia dunia akhirat. Karena Bapa mewakafkan ini bukan untuk menjadi tempat hiburan, tapi menjadi tempat melahirkan generasi Qurani, generasi berakhlakul Quran, yang mereka insyaAllah akan kembalikan martabat Islam yang semestinya, martabat Islam yang mustahak, dan hak kita yang telah hilang selama ini. Kita harap melalui Al-Quran, melalui kita terus memperjuangkan semangat, mudah-mudahan Allah kembalikan martabat kita menjadi orang mulia di mata Allah dan mulia di mata manusia, mulia di akhirat dan juga mulia di mata dunia. Dan ini mohon maaf membutuhkan kerja keras.
Ini dari sisi wakaf tanahnya. Bapak ibu dari segi memberi infaknya dan ikut membantu bangunannya, semua harus terlibat. Ada orang dari danannya, infaknya, ada yang kirim semennya, ada yang kirim keramiknya, ada yang kirim buat catnya. Apapun kita harus terlibat. Apapun kemampuan kita, apapun segala sesuatu, kalau berjamaah wallahi mudah terwujud. Jangan kita hanya orang berkata, oh ini wakif, oh pasti dia orang kaya, udahlah biar aja yang bangun. Kita mau terlibat. Bapak ibu, kemenangan Islam dan Islam berjaya itu sudah pasti, tidak diragukan. Kenapa? Karena Allah yang menjanjikan. Di surah As-Saff, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Di qiraat lain, wallahu mutimmun nurahu, mutimmun, sempurna agama ini, jaya Islam ini, sempurna cahaya iman ini, sempurna cahaya Al-Quran ini. Walaupun kata Allah orang kafir membencinya, orang munafik tidak suka, orang zalim tidak mau, tapi tetap Allah menyempurnakan. Mohon maaf Bapak Ibu, untuk Islam berjaya, Islam makmur, Allah tidak menggantungkan itu dengan kita. Ini apa? Allah tidak menunggu kita yang menolong agamanya. Allah sendiri yang turun tangan dan menolong agama Islam itu sendiri. Tapi ketika kita terlibat, ikut memperjuangkan, ikut kita bersedekah dan berinfak, ikut kita berwakaf, ikut kita menurbangkan, nama kita yang akan terangkat di sisi Allah dan tertulis dalam perjuangan Islam, walaupun Allah tidak butuh pertolongan kita. Karena tanpa pertolongan kita, Islam tetap berjaya, Islam tetap makmur, Islam tetap sempurna. Tapi sayang sekali kalau Islam proses berjuang berjaya, kita tidak ada di situ. Sayang sekali Islam bisa maju dan sukses, tapi nama kita tidak ada di situ. Sedekah kita tidak ada di situ. Ada uang kita buat beli HP 30 juta, tapi untuk Islam tidak ada. Fikir-fikir dulu, hitung-hitungan dulu, masih ada keperluan buat keluarga. Padahal keselamatan keluarga bukan menutupi kebutuhannya di dunia, tapi selamatan keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Itulah masa depan anakmu, itulah masa depan keluargamu. Itu yang semestinya menutupi kebutuhan mereka agar selamat dari siksa neraka Jahannam, bukan kebutuhannya makan dan minum dan pakaian. Itu yang hakiki yang akan dibutuhkan oleh mereka adalah keselamatan dari siksa neraka Jahannam. Dan bagaimana supaya mereka bisa diselamatkan? Harus diperjuangkan, harus bekerja keras. Ahlul batil, orang yang membawa kebatilan, membawa mungkar, membawa keburukan dan kejahatan, mereka bekerja keras, bekerja menghabiskan tenaga, menghabiskan harta, menghabiskan waktu, menghabiskan ilmu, menghabiskan umur untuk menghancurkan Islam. Masa kita yang ada di atas kebenaran belum bersedia menghabiskan waktu, tenaga, fikiran, ilmu, harta untuk Islam. Musuh Islam berkeinginan untuk menghancurkan Islam, tetapi impian kita berbeda. Kita tidak ada niat berjaya untuk menghancurkan musuh Islam, tapi kita ingin berjaya supaya buktikan Islam rahmatan lil alamin walaupun sama musuh.
Semoga semua yang hadir diberikan oleh Allah kemuliaan di dunia dan di akhirat, menjadikan keluarga Al-Quran, berakhlak-akhlakul Quran. Ya Allah, mohon berkenan ya Allah, lipatkan nama kami dalam perjuangan ini. Ya Allah, lipatkan nama kami menjadi mujahid, mujahidah untuk agamamu, menjadi orang yang bisa meletakkan kebenaran, yang bisa berani melawan kebatilan dan melawan kezaliman. Ya Allah, jadikan kami semua orang-orang yang menjadi manusia yang adil, mulia akhlaknya, penghafal Al-Quran, membawa rahmatan lil alamin, adil, damai, sejahtera, membawa kemakmuran. Jangan ya Allah melalui kami, kelemahan kami, kebodohan kami, kesalahan kami merusak baiknya nama Islam, tapi jadikan kami orang yang bisa membangkitkan nama baik Islam dan bisa istiqamah atas kebenaran sampai akhir hayat, agar kami mendapatkan husnul khatimah. Allahumma ja'alna min ahli al-Quran, Allahumma ja'alna min ahli al-Quran, Allahumma ja'alna min ahli al-Quran fi dunya wa fil akhirati ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, saksikan wajah-wajah yang hadir hanya mengharapkan ridhamu, wajah yang hadir ya Allah hanya ingin memperjuangkan Islam untuk umat ya Allah. Ya Allah, saksikan niat baik mereka dan terimalah di sisimu ya Allah. Allahumma taqabbal, Allahumma taqabbal, Allahumma taqabbal ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.